Kejanggalan Laura yang tak pulang ke rumah Nikita Mirzani usai dikembalikan oleh pihak Rumah Sakit Polri hingga kini masih disorot oleh pihak seberang, yakni Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel Bajide. Ya, Rasman yang merasa curiga atas beberapa hal terkait kepulangan Laura pun tampak melaporkannya ke lembaga terkait dan tertinggi. Untuk mengetahui kejanggalan-kejanggalan tersebut, maka inilah 5 kejanggalan Laura yang tak pulang ke rumah Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Polres Metro Jakarta Selatan memberikan pernyataan resmi terkait dikeluarkannya Laura, anak Nikita Mirzani, dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, berdasarkan keterangan AKP Nurmadewi, Laura dikembalikan kepada pihak keluarga karena agenda pemeriksaan di Rumah Sakit Polri sudah selesai. Namun yang menjadi sorotan, Nikita Mirzani tak tampak menjemput Laura. Diketahui Laura hanya dijemput oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan wakil keluarga Nikita Mirzani, yakni orang yang disebut Bude dan Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani. Lantas seperti apa keterangan dari Polres Metro Jakarta Selatan? Mengapa Nikita Mirzani tak ikut serta menjemput Laura secara langsung? Betul ya, sudah hari Jumat sekiranya jam 23.00 atau jam 11 malam dari penyidik sudah memberikan ke pihak keluarga dari LM. Jadi kemarin kita juga harus jelas ya yang menjemput siapa, terus kita berikan dengan siapa, dengan tentu kita melampirkan surat berita acara penyerahan ke keluarga. Itu yang jelas. Kemudian kemarin dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memberikan ke kuasa hukum dan pihak keluarga, yaitu dari Bude Ananda LM. Oh iya, jadi penyerahannya jadi dari Rumah Sakit Polri menghubungi penyidik karena pemeriksaannya sudah selesai. Kemudian dari penyidik menghubungi NM selaku orang tuanya, gitu. Dan yang datang adalah kuasa hukum dan Bude dari Ananda. Dari penyidik ya sudah melakukan tugasnya. Ya, menitipkan ke rumah sakit, kemudian kemarin juga mengumpulkan dari stakeholder, ya rapat koordinasi, kemudian ada putusan itu dilaksanakan. Nah itu yang dilakukan oleh penyidik. Ya itu rahasia saya lah, nggak perlu saya sampaikan. Yang jelas budenya saya minta turun tangan karena yang tahu budenya saya sama Nikita dan Laura. Jadi di saat tertentu memang kita harus meminta bantuan kepada orang yang lebih tua. Itu adalah sebagaimana kebiasaan kita yang sebagai kebiasaan kita orang Indonesia, kita minta orang tua supaya turun tangan untuk bisa menasehati, memberikan wejangan, memberikan advice lah ya, nasihat dan sebagainya, dan juga meyakinkan kepada Laura tidak ada apa-apa, ada Bude yang nanti akan mengantarkan kamu dan Bude akan kapan saja Bude akan selalu datang untuk menjenguk Muna. Itu pesannya Bude sehingga Lauranya tenang, santai jalan, naik mobil, diantar dengan 4 mobil. Usai dikembalikan kepada pihak keluarga, ternyata Laura tak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Ya, berdasarkan keterangan Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, Laura kini dipindahkan ke tempat eksklusif dan istimewa. Namun nyatanya, hal tersebut justru menuai teka-teki besar. Mengapa Laura tak pulang ke rumah Nikita Mirzani yang merupakan ibu kandungnya? Lantas di manakah Laura berada sekarang? Dan mengapa Laura tak pulang ke rumah Nikita Mirzani? Loli itu saya yang meminta. Saya atas nama ibunya bernama Nikita Mirzani. Saya berkirim surat. Saya meminta anak tersebut ditempatkan tempat yang lebih eksklusif. Itu atas permintaan saya. Pada hari Jumat saya datang ke Rumah Sakit Polri, ditemenin oleh budenya. Saya minta sama budenya untuk turun tangan. Saya telepon Nikita, "Nik, kamu ikut telepon budemu." Saya telepon budenya. Saya minta Ibu Kasat, Ibu Kanit PPA, Ibu Citra dengan saya, dengan Bude sama-sama kita ke Rumah Sakit Polri.
di Keramat Jati. Setelah budenya menjelaskan segala macam, menjelaskan, maka Laura diserahkan kepada saya selaku perwakilan dari Nikita Mirzani. Setelah itu saya minta anak itu ditempatkan di tempat yang sangat-sangat eksklusif. Dibawa ke rumah atau ke safe house lagi? Ya itu adalah hak dari keluarganya. Ya kalau kita menyerahkan ke keluarganya tentu ya, karena penyidik memberikan ke keluarga. Bukan rumah aman, tapi rumah istimewa. Rumah keluarganya Nikita gitu. Bukan. Tapi jadi orang yang Nggak boleh jadi bukan lembagaan, sudah kita tidak ada di lembaga. Siapa yang punya akses buat ketemu Loli? Hanya saya, Nikita, dan budenya. Nikita sangat sayang sama anaknya. Sayang itu jangan seperti kita wajib ketemu. Kalau kita punya anak di luar negeri, tetap kita sayang dia walaupun tidak ketemu. Jadi sayang itu jangan terus kalau tidak ketemu berarti kita tidak sayang anak. Bukan seperti itu. Sayang itu ada di hati seorang ibu dan itu seumur hidup biasa. Meski netizen telah mengetahui kabar jika Laura tak pulang ke rumah Nikita Mirzani, dalam media sosial, Nikita Mirzani tampak sesumbar menyatakan jika Laura tak akan bisa kabur lagi usai diamankan olehnya. Sementara itu, Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, merasa ada sesuatu yang salah akan hal tersebut. Lantas seperti apa pernyataan sesumbar Nikita Mirzani? Dan seperti apa respon Rasman Arif Nasution? Laura kemana? Laura sudah dipindahkan lagi ke tempat yang paling aman. Kali ini tidak ada yang bisa nerobos. Insya Allah ya, karena budenya sudah turun tangan. Nanti tinggal tunggu aja Rasman merong-merong lagi, entah Sabtu, entah Minggu, entah Senin, kita lihat. Karena Loli dipindahinnya diem-diem. Dan yang pindahinnya itu budenya. Kenapa jadi budenya Loli turun tangan? Seperti yang kalian dengar, seperti yang kalian lihat, hasil wawancaranya Rasman yang di luar Nurul, yang agak lain, itulah yang membuat budenya marah. Ya bisa jadi NM, was-was dan lain-lain, karena kalau dia juga was-was atau dia khawatir dengan apa ya katakanlah rahasia-rahasia dan lain sebagainya, kayaknya Loli sudah cerita semua ke saya, tetapi saya tidak perlu untuk menyampaikan itu ke publik. Ada waktunya saya akan buka gitu. Yang saya lihat ada something wrong, kenapa kok kayaknya Loli ini dicoba, disimpan, ya kan? Dan kemudian sekarang nih, udah saya ini, katanya mereka tahu bahwa ya Loli itu dengar saya tolongin, jadi begini. Kepentingannya apa gitu? Makanya oke lah kalau begini mau kalian, saya akan datang ke instansi terkait, dan saya akan sampaikan fakta yang sesungguhnya, sesuai apa yang dijelaskan Loli kepada saya. Tergantung bagaimana posisi kasusnya nanti biar didalami sama lembaga terkait. Usai Laura disebut diamankan oleh budenya, Fitri Saulteru, mantan sahabat Nikita Mirzani, membocorkan jika ia tidak mengetahui sosok Bude yang dimaksud. Ya, menurut pengakuan Fitri Saulteru, selama ia mengenal Nikita Mirzani, tak ada sosok Bude yang disebut-sebut turun tangan mengatasi permasalahan Laura. Lantas seperti apa informasi yang dibocorkan Fitri Saulteru? Jika sosok Bude tersebut bukanlah keluarga Nikita Mirzani, siapakah dia? Mana budenya itu? Siapa dia? Seperti apa dia? Kalau misalnya satu lagi nih mengenai Laura. Kalau misalnya kata Bang Rasman, ya Bang Rasman kan bertanya ya ke saya, apakah selama mengenal dengan Laura tahu ada budenya? Saya nggak pernah tahu. 5 tahun, 4 lah ya, 4 tahun atau lebih lah saya nggak tahu. Saya tidak pernah ketemu, melihat atau mendengar nama bude itu ya. Tapi kan ini bukan urusan saya pun ya.
Kalau memang ada tiba-tiba ada keluarganya datang di kehidupannya Laura, ya alhamdulillah gitu. Karena kasihan bagaimanapun senyaman-nyamannya di safe house ya pasti lebih enak tinggal keluarga kalau memang ada yang menampung atau mengurus Laura sekarang bagus gitu. Jadi udahlah kalian ini be real. Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajideh, menaruh rasa kecurigaan atas Laura yang tak pulang ke rumah Nikita Mirzani. Ya, Rasman curiga jika Laura dibius saat dijemput oleh pihak keluarga Nikita Mirzani. Pasalnya saat bercerita kepadanya, Laura mengaku hubungannya dengan Nikita Mirzani belum membaik dan Laura enggan bertemu Nikita Mirzani. Atas sederet kecurigaannya, Rasman pun langsung melapor ke beberapa lembaga terkait dan tertinggi untuk menginvestigasi lebih dalam. Lantas seperti apa kecurigaan Rasman dan langkah apa yang telah ditempuh oleh Rasman? Kalau saya sudah pastikan dia dibius, saya laporkanlah bahwa ada tindakan kekerasan terhadap dia. Justru saya tidak menemukan fakta itu, tapi saya mencurigai. Kenapa saya mencurigai? Dalam hukum itu kan ada namanya petunjuk. Ada rangkaian peristiwa. Kenapa harus tengah malam, jam 11 malam? Saya cek ke rumah sakit Polri benar malam. Dibenarkan juga oleh Kasih Humas adik saya Kompol Nurmadewi. Kenapa harus jam 11 malam? Yang kedua, ketika mereka jemput paksa dari apartemen Loli Bintaro, kenapa ada live video? Ini kenapa tidak? Yang ketiga, kenapa tidak diinfo ke saya? Janjinya kan begitu. Yang keempat, apa beratnya? Kalau memang dia dalam keadaan baik, ya sudah, buat aja video singkat dari dia. Menjelaskan bahwa dia aman, saya di sini. Nah, karena mereka tidak memberitahu ke saya khawatir Loli ini tidak nyaman, tidak baik-baik saja. Maka, apa yang disampaikan kepada saya di depan keluarga saya punya kewajiban moral dan hukum juga untuk saya memastikan dia dalam keadaan baik atau tidak. Begitu. Karena dia udah bilang, Om, jangan percaya sama polisi di Polres Jaksel. Jangan percaya dengan KPAI. Jangan percaya dengan Safe House. Jangan percaya dengan BPA. Dan setelah saya lihat keterangan itu, maka saya yakin dengan keterangan dia bahwa memang orang ini layak dicurigai. Begitu juga dengan NM, dengan Fahmi. Itu saja. Kemarin ke Komnas HAM sudah saya jelaskan. Komnas HAM itu punya kewenangan. Nah sekarang Ombudsman RI itu kewenangannya adalah satu, ya, supaya masyarakat luas tahu. Pertama, menerima dan memeriksa laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Kami menduga penanganan perkara Fadel Loli ini ada dugaan malpraktek secara administrasi. Nah, laporan kami sudah jalan agar kasus Fadel yang dilaporkan itu supaya dihentikan. Dengan pertimbangan sudah terlalu lama dan alat bukti tidak kuat. Jadi Ombudsman sudah, Komnas HAM sudah, nanti Saudara Wafi akan jelaskan peran dia ke depan seperti apa, dan Rahmat, tim saya yang lain. Kemudian setelah dari sini, saya nanti akan atur ke DPR RI. Komisi yang menangani anak, perempuan, dan penanganan hukum. Bisa Komisi 2 DPR RI, bisa juga nanti di Komisi Hukum, Komisi 3. Komisi 3 DPR RI, dan komisi yang terkait dengan perempuan dan anak.